Halo, berjumpa kembali dalam pelajaran informatika untuk kelas 7. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan media online yang tentunya sekarang ini kalian sudah sering sekali menggunakan yang namanya media online, ya. Oke. Nah, media online yang paling banyak digunakan itu adalah website. Saya yakin kalian semua sudah tahu yang namanya website. Nah, website ini sudah ada sejak lama, ya. Dan ada satu nama yaitu Tim Berners-Lee, adalah orang yang mencoba membuat sebuah alat komunikasi, ya. Tetapi alat komunikasi ini menggunakan komputer yang saling terhubung. Nah, pada tahun 1989, dia berhasil untuk mengembangkan proyek dengan nama WWW atau World Wide Web, atau yang kita kenal sekarang dengan nama website. Website ini pada awalnya memang tidak seperti yang sekarang kita sering lihat. Awalnya hanya sebagai alat komunikasi. Nah, dalam perkembangannya, memang kemudian website itu menjadi milik umum. Jadi bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Nah, khususnya sekarang ini yang lebih banyak digunakan untuk kalangan bisnis. Nah, untuk website itu sendiri sebenarnya sekarang ini bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Dan kita bisa mendapatkan berbagai manfaat dari yang namanya website. Yang pertama, misalnya kita bisa membuat website pribadi. Ya. Kalian ingin membuat website pribadi yang berisikan data diri atau profil gitu ya. Kemudian kalian ingin gunakan sebagai halaman untuk sekedar menulis. Kalau kalian senang menulis, kalian bisa menuliskan mungkin artikel singkat atau apa yang senang kalian tuliskan bisa kalian upload istilahnya sekarang ini. Nah, website ini bisa kalian buat baik yang gratis ataupun yang berbayar. Ya, yang gratis mungkin semacam blog. Ya. Ada WordPress, ada Blogspot, ya, bisa kalian gunakan. Ya. Kemudian untuk yang berbayar, kalian harus berlangganan. Biasanya ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ya, tapi lebih murah untuk bayar yang tahunan. Gitu ya. Bayar tahunan, kemudian kita bisa memilih nama khusus untuk website kita itu. Kalau yang gratis, kita harus ikut di salah satu penyedia, sehingga nama website kita mungkin ada embel-embel penyedianya. Misalnya kalau kita pakai WordPress, misalnya saya buat oktama.wordpress.com, jadi tidak bisa hanya oktama.com. Kalau kita mau oktama.com saja, maka kita harus pilih yang berbayar, atau kita langganan. Oke, kemudian dengan website kita bisa berbagi pengalaman, berbagi hobi gitu. Kalau mungkin kalian senang dengan hobi fotografi misalnya, hasil-hasil fotografi kalian bisa kalian upload sekarang di website pribadi. Ini hasil karya saya. Kemudian berbagi pengalaman gitu dengan sharing online. Itu website sekarang bisa digunakan seperti itu. Dan yang jelas adalah sekarang website itu banyak digunakan sebagai salah satu alat untuk berjualan atau untuk bisnis. Ya, kita sering sudah melihat banyak sekali website yang digunakan untuk berjualan. Dan kemudian yang jelas adalah sebagai sumber informasi. Kita bisa mendapatkan berbagai berita terbaru dengan cepat melalui berbagai macam website berita yang bisa kita percaya. Banyak sekali website berita yang terus mengupdate setiap jamnya. Tidak hanya setiap jam, setiap menit. Itu selalu ada berita baru. Kemudian kita juga bisa menggunakan website untuk mengakses layanan-layanan publik atau layanan-layanan dari pemerintah. Misalnya sekarang bayar pajak secara online bisa. Kemudian kita mengecek data-data diri kita di Dukcapil atau Dinas Kependudukan. Ya. Kita bisa cek hanya menggunakan sebuah smartphone kita yang terhubung ke internet. Di sana ada websitenya yang bisa menampilkan data diri kita bisa cek. Oke. Kemudian
karena website ini adalah sumber informasi yang sangat beragam, dan kemudian siapa saja bisa mengupload berita atau informasi, maka kita harus pintar-pintar menyaring informasi. Ya. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau berita yang tidak benar. Nah, bagaimana cara menyaring informasi? Kita perlu pertama melihat siapa yang membagikan informasi. Ya, siapa yang bagian? Kalau dari orang yang tidak kita kenal, siapa itu dan bagaimana kredibilitasnya, gitu. Ya, jangan gampang percaya. Gitu. Nah, kalaupun kita sudah kenal, gitu, mungkin dari orang dekat atau dari keluarga informasinya, kita juga harus tetap menyaring. Jangan kemudian, oh ini dari orang tua, ini pasti benar, belum tentu juga. Ya, maka kemudian kita harus memperhatikan judulnya, judul informasi yang di-sharingkan, yang kita dapatkan. Hati-hati dengan judul-judul yang mungkin mengajak untuk viralkan, gitu, atau yang sharingkan, atau pokoknya intinya untuk mengajak menyebarkan berita. Ya, berhati-hati karena mungkin kalian juga menjadi bagian dari penyebar hoax, gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita cek juga adalah alamat URL, Uniform Resource Locator-nya, atau alamat websitenya. Biasanya ada www.liputan6.com. Nah, kita juga tahu kalau Liputan 6 itu adalah sumber berita yang terpercaya, atau mungkin yang lainnya, atau dari SCTV atau yang TV One itu. Alamat URL-nya itu jelas. Kalau alamat URL-nya atau alamat websitenya itu mungkin hanya sebuah blog pribadi, maka kita perlu cek dulu kebenarannya. Ya. Kemudian kita lihat sumber aslinya atau penulis beritanya, apakah itu orang yang sudah memang penulis berita terpercaya atau tidak, sumber aslinya dari mana, ya, apakah terpercaya atau tidak. Dan yang jelas adalah kita harus membaca isi berita atau artikel itu dengan baik. Kita harus bisa mencernanya dengan baik. Jangan sampai kita salah membaca, hanya sekedar cepat-cepat baca kemudian ternyata salah. Ya. Maka harus hati-hati karena sekarang ini banyak sekali informasi yang beredar dan kita perlu mengecek kebenarannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, media online ini membawa banyak dampak. Ya, banyak dampak. Ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Nah, contohnya di bidang ekonomi, positifnya adalah tumbuhnya lapangan kerja baru. Sekarang banyak orang yang berprofesi dengan keahlian skill IT-nya atau keterampilan di bidang komputer, itu kemudian mempunyai pekerjaan baru. Karena di bidang online ini, skill IT atau kemampuan keterampilan komputer itu sangat bermanfaat sekali. Nah, di bidang ekonominya, yang negatif itu adalah munculnya sifat konsumtif. Sekarang banyak website-website tadi untuk berjualan, untuk bisnis. Nah, kita sebagai konsumennya kemudian begitu membuka websitenya, entah itu misalnya semacam Shopee, Lazada, atau yang lainnya, gitu. Kemudian kita buka, barangnya bagus-bagus, baru-baru, ini kok murah. Beli. Maka itu menimbulkan sifat konsumtif. Itu juga harus hati-hati. Kemudian contoh lain di bidang sosial, untuk positifnya itu mempermudah komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara yang berjauhan dengan mudah sekali sekarang ini. Tidak hanya dengan tulisan, tidak hanya mendengar suara, tapi kita pun bisa melihat wajah teman atau saudara kita tersebut dengan adanya video call. Ya. Nah, kemudian negatifnya itu hilangnya interaksi antar individu. Karena sekarang orang lebih berinteraksi dengan gadgetnya, dengan perangkat smartphone-nya. Ketemu, lebih banyak pegang HP-nya. Ngobrolnya hilang. Maka ini pun juga menjadi sebuah dampak negatif di bidang sosial. Oke, ini baru di bidang ekonomi dan bidang sosial. Bidang lainnya bagaimana? Banyak. Ya. Jadi, banyak sekali dampak positif dan negatif
di berbagai bidang, di bidang budaya, di bidang politik, itu semua mempunyai dampak. Maka kita jangan sampai terkena dampak negatifnya, kalau bisa positifnya saja. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui WhatsApp. Kemudian jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.